Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas 12/4. Hari ini kami ingin mempresentasikan tentang sistem komputer, mesin pintar di balik layar. Dan ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Baik, mari kita mulai presentasinya. Pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lain untuk mengolah data menjadi informasi. Selanjutnya, hardware atau perangkat lunak adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer. Bisa dilihat secara kasat mata dan disentuh secara langsung. Hardware terdiri atas 4 komponen dasar, yaitu perangkat masukan, input unit, perangkat pemroses, central processing unit, perangkat penyimpanan, storage unit, dan perangkat keluaran, output unit. Sedangkan software atau perangkat lunak adalah sekumpulan program atau instruksi yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu pada komputer. Software dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu perangkat lunak sistem operasi atau operating system software, dan perangkat lunak aplikasi, application software. Berikut beberapa contoh komponen-komponen hardware dan software yang akan dibacakan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan dari komponen hardware. Yang pertama ada CPU atau prosesor yang berfungsi sebagai efek komputer yang mengolah data dan instruksi. Yang kedua ada RAM atau memori untuk menyimpan data sementara agar proses kerja komputer lebih cepat. Yang ketiga ada hard disk atau SSD berfungsi sebagai menyimpan data dan program secara permanen. Yang keempat ada motherboard yang berfungsi sebagai papan utama tempat semua komponen komputer terhubung. Yang kelima ada FGA yang sebagai mengolah data visual agar dapat ditampilkan ke layar. Dan yang terakhir yang keenam ada monitor sebagai menampilkan hasil output berupa gambar, video, ataupun teks. Selanjutnya, saya akan membacakan komponen software. Yang pertama, sistem operasi. Contohnya Windows, Android, dan iOS. Fungsinya sebagai penghubung antara kita dengan perangkat keras. Tanpa OS, komputer atau HP tidak bisa digunakan. Yang kedua, aplikasi produktivitas. Contohnya Microsoft Word, Excel, Google Docs, membantu kita membuat dokumen, laporan, hingga presentasi. Yang ketiga, aplikasi desain grafis. Contoh, Photoshop, Canva, CorelDRAW, dipakai untuk membuat dan mengolah gambar, desain, atau ilustrasi. Yang keempat, aplikasi komunikasi. Contohnya, VLC, CapCut, Spotify digunakan untuk memutar musik, video, atau melakukan editing. Yang kelima, web browser. Contohnya, Chrome, Firefox, Safari, bantu kita menjelajah internet dan mencari informasi. Yang keenam, software keamanan. Contoh, Avast, Someday, Kaspersky, melindungi perangkat dari virus atau malware. Pengertian firmware adalah orang yang mengoperasikan dan mengendalikan hardware dan software pada sistem komputer. Firmware bertanggung jawab dalam mengatur, mengelola, memanfaatkan sistem komputer melalui program yang dijalankan. Baik, selanjutnya adalah bagian struktur komputer. Yang pertama adalah input device. Semua masukan dari user melalui input device ini kemudian diterima oleh I/O ports. Kemudian yang kedua adalah I/O ports. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Kemudian yang ketiga adalah data bus. Merupakan jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Pada saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data saja. Yang keempat, CPU. Terdiri dari CPU Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer dan ALU Arithmetic Logic Unit sebagai pusat pengolah data. Yang kelima, address bus. Address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Yang keenam, control bus.
Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Biasanya control bus terdiri dari 4-10 jalur paralel. Yang ketujuh, memori. Sebagai tempat penyimpanan data, semua data input akan disimpan dalam memori utama, khususnya RAM. Yang kedelapan, output device. Informasi yang dihasilkan dari proses ditampilkan user melalui output device dari I/O ports atau output. Tujuan sistem komputer. Tujuan sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kerja setiap elemen dalam setiap komputer. Fungsi sistem komputer sendiri ada 4, yaitu yang pertama, melakukan input data. Sistem komputer melakukan input data seluruh jenis data yang telah dimasukkan pengguna melalui perangkat keras, yaitu hardware, seperti mouse, keyboard, Microsoft Phone, dan perangkat lainnya. Yang kedua, memproses data. Sistem akan melakukan sebuah proses untuk mentransfer data mentah tersebut menjadi sebuah informasi yang dapat dibaca oleh memori komputer. Untuk yang ketiga, menghasilkan data. Sistem komputer berfungsi untuk menghasilkan sebuah output yang merupakan hasil dari data yang telah diproses. Yang keempat atau yang terakhir, menyimpan data. Sistem komputer berfungsi untuk menyimpan data output yang merupakan hasil dari proses pada memori komputer. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan komputer. Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Namun, bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Hingga akhirnya memasuki generasi kedua, di mana vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama Univac Clark, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Dan pada generasi ketiga terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer, karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhenti di situ saja. Pada generasi keempat, ilmuwan terus mengembangkan komputer, hingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI, yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi, karena tidak melibatkan banyak komponen. Selain itu, harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya, pada tahun 1983, majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Dan mungkin komputer-komputer dalam film fiksi pun bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya. Itulah sejarah dari perkembangan komputer. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa. Kesimpulannya, sistem komputer adalah gabungan dari hardware, software, dan firmware yang bekerja sama melalui struktur input, proses, output, stroke, dan komunikasi untuk menghasilkan informasi. Perkembangan komputer dari generasi pertama hingga sekarang menunjukkan kemajuan besar dari mesin besar dan lambat hingga menjadi perangkat pintar, cepat, praktis, dan terhubung dengan seluruh dunia. Mari gunakan teknologi dengan bijak, bukan hanya untuk memudahkan hidup, tapi juga untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.